dalam pemasaran, terutama untuk mencapai target. Karena banyak teman-teman Gen Z yang tidak ingin mengikuti SOP, tetapi berhasil dalam mencapai target dengan Mhm. caranya, Mhm. sehingga hasilnya tetap baik. Mhm. Apakah perlu merubah SOP yang ada atau perlu dielaborasikan dengan cara atau teknik dari gaya kerja teman-teman Gen Z tersebut? Kami perusahaan skincare. Kami memiliki target untuk launching produk setiap 6 bulan sekali. Mhm. Kami telah merekrut seorang manajer R&D yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang kami rasa cukup. Namun setelah 2 tahun berjalan, ternyata manajer tersebut lambat dalam menyelesaikan kendala terkait formula produk. Sehingga dalam 2 tahun ini kami baru bisa meluncing 2 produk baru. Wah, setahun hanya sekali ya. Harapannya setiap 6 bulan sekali. Apa ada saran untuk mengatasi hal ini? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna birradah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ahlan wa sahlan Sobat Siko, Alhamdulillah siang hari ini Ziada Consulting kembali bisa hadir interaksi dengan Sobat Siko sekalian pada program Ziko Live Q&A. Alhamdulillah siang hari ini sudah hadir bersama kita narasumber kita Pak Sulistyo Hadi. Beliau merupakan konsultan ahli di bidang manajemen sumber daya manusia dan juga merupakan Head of People and Program di Ziada Consulting. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Nah, ini kesempatan bagi Sobat Siko sekalian yang memiliki pertanyaan seputar permasalahan manajemen sumber daya manusia bisa segera ditanyakan di sesi kita 1 jam ke depan insyaallah ta'ala. Pak Sulis, mungkin sebelum kita mulai, ini saya izin memperkenalkan nih. Barangkali ada di antara Sobat Siko yang belum mengenal atau baru mengenal nih Ziada Consulting. Siap, silakan. Sobat Siko sekalian, Ziada Consulting merupakan perusahaan konsultan manajemen pendamping pengusaha muslim yang mana kami mendampingi pengusaha muslim untuk membangun sistem manajemen dan juga tim profesional yang mana dalam rangka untuk membangun perusahaan skala besar yang mandiri dan sustain dengan mengedepankan syariat Allah SWT. Yang mana sebagaimana slogan Ziada Consulting, pengusaha muslim kuat untuk perekonomian umat, kami yakin bahwasanya apabila pengusaha muslim kuat perekonomiannya, kuat bisnisnya, maka bisa berdampak positif bagi dirinya dan juga kaum muslimin secara umum. Jika para pengusaha muslim memiliki perusahaan yang besar, yang kuat, maka bisa memudahkan mereka untuk melaksanakan berbagai ibadah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara ibadah-ibadah ada yang memerlukan pengorbanan harta seperti zakat, umroh, haji dan sebagainya. Kemudian pula dengan mandiri ya, perusahaan yang mandiri, pengusaha muslim memiliki perusahaan yang mandiri, maka insya Allah ta'ala akan tenang dan nyaman dalam melaksanakan ibadah. Kemudian juga apabila memiliki perusahaan yang sustain, maka akan bisa terus-menerus menebarkan kebaikan, seperti membuka lapangan pekerjaan bagi kaum muslimin, kemudian juga berkontribusi untuk memusnahkan transaksi-transaksi yang batil seperti gharar, riba, kedzaliman dan sebagainya, dan juga berkontribusi untuk memusnahkan kemiskinan dengan berbagai syariat seperti zakat, wakaf dan sebagainya. Kemudian apabila para Sobat Siko ingin mendapatkan informasi selengkapnya, bisa mengikuti sosial media Ziada Consulting di Instagram, Facebook, YouTube dan juga LinkedIn ya. Di sana insya Allah ta'ala akan dibagikan info event yang akan diadakan oleh Ziada Consulting dan juga konten-konten edukasi yang bisa Sobat Siko sekalian ikuti. Baik, kita mulai langsung Pak ya. Ya, bismillah. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, ada kendala di instruksi atau komunikasi ketika plan di kantor A saat aplikasi di lapangan jadinya B. Nah, ini bagaimana Pak mengatasi kendala instruksi atau komunikasi ini dalam pendelegasian tugas? Kondisi di plan A di lapangan jadinya B. Jadinya B. Tidak sesuai dengan baik. plan di kantor. Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'du. Ini pertanyaan yang menarik ya sebetulnya ya. Bismillah. Ya, kita berdoa bersama-sama semoga Allah berikan petunjuk untuk kita semua dan pertolongan. Amin. Plan A perintahnya plan A. Ya. Jadi ya. Lalu saat sudah dieksekusi di lapangan jadinya B. Jadi B. A dengan B ini beda ya. Bukan A yang bergeser sedikit tapi jadinya B. Nah, kita coba sedikit uraikan ya terkait komunikasi ya. Kita coba dari sisi komunikasi dulu nih.
proses komunikasinya seperti apa, itu dulu ya. Jadi ini prosesnya, proses komunikasinya seperti apa, ini coba kita uraikan. Apakah penyampaian bahwa yang diinginkan adalah plan A itu sudah benar-benar tersampaikan sebagaimana yang diinginkan. Maksudnya gini, waktu misalkan saya sampaikan ke Pak Alfian nih, Pak Alfian, besok kita libur, tapi ada kegiatan di kantor, ya. Kegiatan di kantor setengah jam saja. Nah, ada 1-2 poin yang sebetulnya saya inginkan, tapi tidak terucapkan, tidak tersampaikan, gitu ya. Sehingga apa? Nah, saat penyampaian komunikasi ini tidak diterima sepenuhnya sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya harapkan, gitu ya. Nah, ini berarti proses penyampaian komunikasinya perlu kita lihat. Itu yang pertama saya lihatnya gitu ya, dari prosesnya. Apakah yang diharapkan A tadi sudah betul-betul diterima sebagaimana yang kita inginkan. A juga diterima. Sehingga apa? Sehingga benar-benar nanti saat eksekusi sebetulnya tidak ada salah di eksekusi. Gitu ya. Karena memang yang dipahamin pertama dari awal itu B. Oh. Gitu ya. Jadi yang lawan bicara atau timnya ini menangkapnya adalah B yang diinginkan. Sejak awal sudah menerima B gitu ya. Contohnya ya mungkin kita coba cari contoh gimana ya. Contoh yang lebih ini ya. Gimana ya? Saya coba cari satu dari pengalaman ya. Taruhlah belum dapat ya. Tadi poinnya adalah bagaimana kita, ini terkait proses ya, memastikan bahwa yang kita harapkan A tadi itu pertama adalah diterima dulu bahwa A. Jadi kalau digambarkan, divisualkan itu kepala dengan kepala ya. Informasi itu kan ada di kepala. Gitu ya. Yang ada di kepala saya itu ada di kepalanya Pak Alfian. Sama. Huruf A, maka huruf A. Gitu ya. Itu yang pertama yang perlu kita pastikan. Sehingga waktu eksekusi di lapangan tadi minimal tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dari A tadi dieksekusi menjadi B. Karena memang di awal sudah diketahui. Yang diharapkan untuk dilakukan adalah A. Ya, itu yang pertama, proses komunikasinya. Yang kedua adalah bagaimana kita karena ini berarti kan yang eksekusi di lapangan, eksekutor ya, yang menyampaikan ini adalah di level manajemen, mungkin seperti itu ya, di level manajemen. Selain dari proses komunikasi tadi secara verbal, itu bisa kita membantu dengan secara tertulis. Perintahnya dalam bentuk tertulis. Gitu ya, dalam bentuk tertulis. Jadi memang perlu ada dukungan ini secara administratif berarti. Tolong selesaikan pekerjaan ini besok. Nah, mungkin dengan tertulis, bisa dalam bentuk teks lagi ditulis. Tolong dalam bentuk besok kerjakan, atau dalam bentuk email. Nah, kemudian yang selain bantuan dengan tertulis adalah bagaimana kita bisa memberikan informasi tadi lebih spesifik. Spesifik, detail, gitu ya. Apa sih yang sebetulnya kita harapkan? Berarti contohnya gini, kalau kita spesifik itu. Saat saya bilang tadi, tolong selesaikan pekerjaan ini. Nah, ada beberapa pertanyaan nanti sebetulnya. Ini, itu apa? Gitu ya. Jadi sebutkan betul-betul detail. Apa yang perlu dilakukan? Bagian mana? Gitu ya. Kegiatan yang mana misalkan? Tugas yang mana yang harus diselesaikan? Nah, jadi benar-benar ini berhubungan dengan yang komunikasi tadi ya. Bagian dari kita memastikan bahwa yang kita inginkan, yang kita bayangkan, yang kita harapkan itu benar-benar dipahami ya dari bagian detail tadi. Bagian mana yang ingin diselesaikan dulu, tugas mana yang harus diselesaikan. Kemudian juga ukuran selesainya itu seperti apa. Gitu ya. Nah, ini kan kita sering gini. Tolong selesaikan. Iya, sampai di situ saja. Tolong selesaikan tugas ini ya. Kemudian tidak disertai selesainya ini seperti apa? Ukuran selesainya. Bisa dikatakan ini selesai. Iya. Dannya itu seperti apa? Apakah 1, 2, 3 atau berapa? Sehingga apa? Sehingga nanti jangan sampai kita di sana ada banyak tugas nih, ada beberapa task gitu ya. Yang kita perintahkan menangkapnya yang satu saja yang dilakukan. Padahal kita yang lain, yang B tadi ya. Yang kita maksud yang A, ternyata yang di B. Tapi ini sebetulnya masih dalam satu tugas besar. Satu bagian besar gitu ya. Nah, kalau memang seperti itu kita sebutkan yang A.
tolong selesaikan tugas A. Yang A ini berarti bagian dari mungkin dari 1A sampai A, B, C, D misalkan ya. Ada pekerjaan itu sehari-hari A, B, C, dan D. Yang kita ingin diselesaikan dulu adalah yang A besok misalkan. Maka sebutkan A. Tugasnya A ya. Tolong selesaikan A dulu. Selesai ini ukurannya apa? Ya, terus selesai ini ukurannya apa? Itu betul-betul kita sampaikan. Jadi secara spesifik. Karena ini bagian dari objektif ya yang harus dipahami betul-betul. Kemudian setelah spesifik tadi, ukurannya apa, juga waktu juga perlu kita masukkan. Besok itu jam berapa? Misalkan ya, besok jam 11. Tolong diselesaikan. Sehingga apa? Sehingga yang mengeksekusi di lapangan tadi lebih memahami lebih baik apa yang perlu dilakukan secara detail, ukurannya apa yang harus diselesaikan, kemudian kapan ini harus selesai. Ya, itu yang ketiga. Nah, bisa juga ditambahkan nanti langkah-langkah berikutnya untuk memastikan komunikasi ini berhasil adalah dengan secara lebih intens ya. Komunikasinya lebih intens. Nah, ini sebetulnya terkait juga istilahnya bisa dipengaruhi dengan level dari yang mengeksekusi di lapangan tadi. Kemampuannya gitu ya. Apakah memang sudah sepenuhnya bisa kita delegasikan atau orang baru. Itu kan interaksi kita berpengaruh itu. Kalau orang yang baru ya kita harus lebih banyak monitoring ya gitu kan. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Kenapa dari A menjadi B itu salah satu indikatornya bisa jadi setelah kita berikan tugasnya gitu ya, tidak ada monitoring. Sehingga saat dia berbelok itu kita nggak tahu. Akhirnya sudah terlalu jauh. Iya, sudah terlalu jauh. Bahkan sudah di akhir masanya ini ya. Deadline-nya besok. Deadline-nya sudah ya, deadline besok. Sore baru kita tanya. Waktunya pulang. Sehingga nggak ada waktu untuk mengkoreksi dan ini udah kita baru tahu itu ternyata salah. Jadi perlu adanya monitoring tadi. Nah, seberapa banyak monitoring yang bisa dilakukan, nah itu tergantung dari siapa yang mengerjakan tadi. Itu ya, itu apa yang mungkin beberapa contoh ya yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian saya kembali lagi ke komunikasi tadi ya. Ini kebetulan kemarin ada yang saat kita berdiskusi, gimana sih caranya memastikan bahwa yang kita ajak berbicara atau yang kita berikan perintah tadi, memastikan bahwa dia sudah paham. Yang kita inginkan A, maka yang dipahami A. Nah, langkah contoh sederhananya adalah kita minta mengulang. Gitu ya. Misalkan tolong lakukan 1, 2, 3. Oke, paham? Coba diulang. Apa yang perlu dilakukan? 1, 2, 3. Udah clear berarti ya. Yang dipahami adalah A. Nah, tinggal nanti monitornya kapan. Nah, gitu ya. Kapan saya bisa ngecek lagi? Nanti siang atau lebih sering? Perlunya bagaimana? Nah, ini tergantung, ini dipengaruhi juga gini, ada kecenderungan manusia itu kan berbeda ya, termasuk karyawan. Punya karyawan 10 ya, 10-10-nya itu beda. Ada yang ingin sering ditemenin atasannya. Ada yang nggak perlu dah, beres. Pokoknya clear jelas di awal, nanti datang sekali aja, cek sore sudah gitu. Ada yang memang sudah mandiri ya, kita sebutkan sebagai karyawan mandiri. Ada yang nggak, inginnya itu lebih sering dilihat. Tolong dibantu saya, karena mungkin nggak confident dan sebagainya gitu ya. Nah, ini tadi berpengaruh pada bagaimana kita melakukan monitoring, mendampingi, gitu ya. Apakah cukup dengan sekali, 2 kali atau lebih intens. Jadi bagaimana kita proses penyampaian tadi, kemudian bagaimana kita mendampingi tadi ya, proses kerja tadi supaya kita bisa segera tahu kalau di sana ada keluar dari jalurnya. Kemudian bagaimana kita bisa mendukung dari sisi administratifnya untuk sebagai panduan ya, memastikan komunikasi yang kita sampaikan tadi bisa diterima. Ya, mudah-mudahan itu tadi. Menarik nih Pak. Tadi dikatakan ya yang kita delegasikan tadi suruh mengulangi. Nah, ini apakah ada, karena pernah mendengar juga Pak, ketika kita menyampaikan sesuatu, orang yang kita sampaikan itu kita suruh ulangi itu ada yang bilang kurang dianggap nggak percaya gitu ya. Kadang ada tersinggung. Maka apakah ada teknik khusus atau mungkin yang perlu kita perhatikan? Atau malah justru mungkin kita suruh bahkan kita suruh presentasi misalkan. Boleh. Atau seperti apa Pak? Iya, jadi
Betul sekali ya. Tadi ya berarti ini kan sudah level kemampuannya yang berbeda di sana ya. Yang memang mungkin masih baru sekali, dengan cara mengulang boleh. Intinya sih seperti itu. Bagaimana kita bisa memastikan, tujuannya adalah memastikan bahwa apa yang kita inginkan itu dipahami dengan benar, Sesuai, sama gitu ya. Nah, teknik cara-caranya yang berbeda. Nah, kalau ketemu yang memang sudah kemampuannya sudah tinggi, itu dengan cara presentasi tadi. Tapi presentasi itu kan berarti perlu waktu untuk gitu ya. Atau mungkin dengan yang kalau singkat bisa dengan bentuk setelahnya. Maksudnya begini, yang kita sampaikan adalah tugasnya. Oke, rencananya apa kira-kira? Langkahnya. Iya, nanti akan mau melakukan apa? Nah, ini kan berarti kan itu juga akan membantu beliau ya, yang bersangkutan tuh sekaligus. Rencanamu apa? Nah, gitu ya. Jadi sudah di atasnya nih, gitu ya. Jadi dengan cara itu insya Allah juga bisa lebih bagus. Jadi benar-benar harus menyesuaikan, betul sekali. Siap, insya Allah. Kemudian nih Pak, mungkin disampaikan tadi kan plan A, di lapangan jadi B. Ini apakah karena apa? Kira-kira mungkin karena ada kendala akhirnya belok atau gimana itu Pak? Jadi apakah perlu memang dipersiapkan opsi-opsinya? Misalkan kita perintahkan A nih, tapi nanti ketika ada kendala seperti kendala A, maka kendala ketika melaksanakan harusnya seperti ini. Benar-benar kita beri opsinya seawal, sehingga gak jadi B yang benar-benar jauh dari yang kita harapkan atau seperti apa. Ini kita coba uraikan dulu ya, apakah skop pekerjaannya yang kecil atau yang besar. Kalau yang kecil A dan B jaraknya sedikit gitu ya, antara Rp1.000 menjadi 1.100, berarti kan cepat waktunya ya. Maka ya nggak apa-apa, mungkin itu yang masih bisa ditoleransi ya. Tapi ini ya persentasinya hanya 10. Nah, kita bayangkan jika ini adalah proyek yang besar. Ya, A dan B ini pengaruhnya besar sekali, nilainya besar sekali, gitu ya. Maka semakin besar nilainya seharusnya kita sudah juga dalam perencanaan kita ada proses monitoring tadi. Sehingga apa? Sehingga yang jelas pertama harus clear tadi. Apa yang tugas yang harus diselesaikan itu jelas, betul. Tadi ya A adalah A. Kemudian gini. Kemudian selama proses perjalanannya tadi, jika ada faktor yang merubah, ada faktor yang mengharuskan, gitu ya, perubahan cara, perubahan alat dan semuanya itu tidak diputuskan sendiri oleh tim yang di lapangan. Jadi manajemen pun sebagai atasan pun terlibat untuk adanya perubahan tadi. Ya, yang istilah yang sering kita dengar adalah berarti itu kan change ya, perubahan ya. Ada di sana manajemen of change. Setiap adanya perubahan itu juga harus dikelola. Sehingga apa? Sehingga kita dari awal pun tahu, keputusan pun sudah dibuat bersama dengan memperhatikan risiko-risiko yang ada, dengan memperhatikan banyak input ya. Ini kita putuskan mau berubah apa enggak. Ya. Ya, tadi sehingga dari A ke B itu diketahui bersama dan sudah disetujui bersama. Gitu ya. Jadi ada monitoring tadi adalah yang berpengaruh ya, apakah ini harus menjadi B atau tidak. Perubahannya tadi seperti itu. Nah, ini Pak menarik juga. Batasannya seperti apa Pak? Sehingga tidak dikatakan tadi kan harus selalu dimonitoring, kemudian keputusan juga harus melibatkan manajemen. Batasannya agar tidak dikatakan micro managing. Ya, seperti apa berarti Pak? Iya, micro managing ya. Kita fokus pada proses saja sih ya sebetulnya ya. Fokus pada proses, tidak sampai ke ngelihat yang setiap aktivitas yang kecil-kecil itu ini sudah belum enggak. Cara yang paling awal ya gimana progresnya, masih sesuai dengan SOP apa enggak, sesuai dengan perencanaan kerja apa enggak, seperti itu ya. Kalau dijawab masih sesuai ya sudah, sampai di mana progresnya gitu ya. Kalau kita menghindari sampai pada aktivitas yang ini sudah belum gitu ya. Karena itu tadi, apalagi kalau bertemu dengan tim yang memang sudah secara kompetensi sudah tinggi, ya itu nanti bisa ngerusak mood pekerjanya ya. Ini bisa ngerusak mood kerjanya tadi, kinerjanya yang seharusnya sudah on track malah jadi bubar gitu ya. Karena berhubungan dengan emosi gitu kan. Ini sudah buat rencana ternyata berubah seperti itu. Ya, Masya Allah. Ya, semoga menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Insya Allah.
Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana membangun SDM untuk tenaga marketing yang tangguh, wes, Masya Allah, Masya Allah. dan berintegritas dan memahami semua aspek di lapangan, Masya Allah. Ini khusus marketing saja atau untuk semua juga? Mungkin ini kasusnya yang dihadapi marketing. Marketing ya, Masya Allah, performa marketing gitu ya. Ini sebenarnya kalau cara yang dilakukan bisa berlaku general insya Allah ya, bisa berlaku general. Karena marketing Selain juga marketing juga, Pak. bisa juga. Ini adalah bagaimana kita meningkatkan tadi, bahasanya apa istilahnya? Tangguh. Wah, tangguh, berintegritas, Nah, ya. memahami semua aspek di lapangan, Mas. Iya, kan semua bagian selain marketing pun juga diharap seperti itu. Baik, bismillah. Jadi secara sederhana kalau berhubungan dengan tangguhan tadi, sebagaimana kita sebagai muslim ya, ada dua yang harus dimiliki, profesionalitas dan amanah ya. Kekuatan ya, kalau dari sisi kekuatan maka kemampuan dari sisi bisa jadi teknis. Kalau marketing berarti dia memang seorang staff bagian apa tadi marketingnya, marketing saja ya. Berarti yang pertama memiliki pemahaman, knowledge, keterampilan, skill yang secara spesifik tentang marketing. Bagaimana sih pemasaran itu, termasuk strategi pemasaran, itu harus benar-benar paham dulu. Kemudian punya keterampilan yang cukup. Gitu ya. Nah, ini kan bagian dari kompetensi. Ya, itu akan meningkatkan kepercayaan diri. Ya, bayangin aja seorang marketing tapi dia tidak paham bagaimana teknik marketing. Paham ini belum sampai terampil ya. Sehingga apa? Yang dilakukan nggak tahu. Ya, saya harus bagaimana? Saya harus kemana? Karena diberikan kemampuan pemahamannya. Nah, ini bagi perusahaan juga, meskipun yang di hire anggap aja seorang marketing tadi sudah punya pengalaman. Sudah pengalaman bertahun-tahun di tempat perusahaan sebelumnya. Saat direkrut juga tetap harus ditambahkan lagi kemampuannya, pemahamannya gitu ya, diberikan pelatihan dan sebagainya. Karena bagaimanapun akan pasti ada perbedaan. Kecuali perusahaannya sama gitu ya, sama persis. Maksudnya gini, sama persis. Dulu sudah di sini terus keluar terus masuk lagi, itu kan sama itu perusahaannya gitu ya. Tapi ini ada perbedaan berpindah perusahaan. Mungkin pengalaman ya. Dulu datang membawa pengalaman, membawa pengetahuan ya, dan keterampilan. Tapi kan ada yang berbeda. Apa itu? Perusahaan kita. Perusahaan yang sekarang ini kan pasti ada perbedaan tuh. Ya, dari sisi layanannya, produk-produknya, bahkan secara internal perusahaan visi misi berbeda. Nah, itu kan harus diberikan juga pemahaman. Perlu sekali memahami selain tentang teknis, secara teknis tadi ya, peran sebagai marketing, juga pemahaman tentang perusahaan ini sendiri, fundamental bahkan ini ya, core kompetensi. Oke. Jadi dua ini harus diberikan kemampuan. Kemampuannya harus ditambahkan. Selain kemampuan apa lagi? Nah, ini berarti terkait yang kedua adalah kemauan. Kemauan ini berarti kan bagaimana motivasinya, bagaimana bersemangat terus. Ya, Pak. Apa sih yang menjadikan seseorang itu bersemangat terus? Harus dijaga berarti ini semangatnya ya, termotivasi. Kemudian inisiatif, kemudian lingkungan juga, bagaimana lingkungannya itu memberikan pengaruh yang positif terhadap marketing tadi. Lingkungan kerja teman-temannya saling memberikan semangat, didukung, kalau ada kendala itu disupport. Nah, seperti itu. Jadi tangguh tadi pertama kemampuannya, kemudian sejak perekrutan diperhatikan tadi, Pak. Betul, kita harus mengukur itu. Nah, kemudian ada selain yang dua tadi adalah ini ya. Kalau kita banyak saya coba baca dari sirah itu kan bagaimana Rasulullah SAW itu mencontohkan ya saat di perang gitu ya. Memberikan gambaran itu ada hanya dengan satu kalimat saja bisa mempengaruhi semangat dan ketangguhan tadi. Ya, bagaimana banyak ya dicontohkan tuh saat diberikan, yang coba saya ingat ya, nanti mungkin bisa dikoreksi ya. Ada satu sahabat yang di perang yang mana saya lupa ya, langsung membuka baju perangnya, langsung maju tuh.
semangatnya langsung berubah ya. Karena apa? Karena janjinya yang syahid di dalam perang, siapa yang Allah paling cintai. Seperti itu ya kalau nggak salah ya nanti ya. Nah, ini kan bisa menimbulkan semangat yang luar biasa. Bahwa saat seseorang itu dengan melakukan sesuatu akan mendapatkan yang luar biasa baginya, itu menumbuhkan semangat. Menumbuhkan semangat yang luar biasa. Ini berarti bagian dari motivasi tadi. Ya, itu tadi ya. Jadi semangat, kompetensi dan semangat. Yang ketiga tadi apa tadi? Memahami semua aspek di lapangan. Semua aspek. Nah, Aspek ya, ini berarti bagian dari kemampuan tadi ya. Nah. Nah, ya, ini berarti dengan kalau kita hubungkan dengan experience tadi, kalau memang lapangan adalah ya sesuatu yang aspek di lapangan yang perlu dikuasai, dipahami, maka ya berikan kesempatan untuk ke lapangan berarti. Silakan keluar, pelajari apa yang ada di lapangan, contohnya gitu. Jadi merasakan ada apa sih di lapangan gitu ya. Ini berikan benar-benar pengalaman supaya merasakan apa yang ada di lapangan. Barangkali itu ya. ya, kemudian ada berintegritas juga tadi Pak. Sudah. Kemudian nih Pak, apa motivasi tadi Pak ya? Pernah mendengar kalau kita harus tahu nih, karena orang berbeda-beda, ada yang tergerak karena reward, ada yang tergerak karena punishment gitu Pak ya. Bahkan ada juga yang reward itu sukanya yang langsung besar, ada yang nggak suka besar tapi rutin. Nah, itu harus kita bedakan atau iya. Nah, ini masalah ya, itulah dia manusia itu nggak ada yang sama, berbeda-beda, semuanya berbeda-beda. Apa istilahnya orientasi ya, orientasi. Apa sih yang dicari, ya, apa istilahnya what's in it for me itu ya, apa sih yang ingin saya dapatkan, itu berbeda-beda dan memang sangat perlu dikenali. Dan menariknya lagi, selain berbeda-beda berubah-ubah gitu ya. Saya mungkin sekarang ingin nyari uang dulu, orientasi saya nyari uang sebanyak-banyaknya, masih muda gitu ya, belum punya keluarga mungkin gitu ya. Bisa jadi tahun depan sudah bukan itu lagi. Saya ingin mencari jati diri misalkan gitu ya. Jati diri, saya ingin expose, lebih bisa mengeksplor kemampuan saya. Ya, itu harus diukur terus, dengan cara apa ya? Seorang leader harus punya waktu bagi dengan masing-masing timnya untuk mengenali tadi. Diukur terus ya. Jadi nanti efeknya apa, imbasnya apa? Saat kita memberikan reward, itu adalah apa yang memang sangat menarik, dianggapnya menarik. Nah, untuk saat ini tadi. Ya, gitu ya. Misalkan ini kita ngobrol ya. Saya sedang butuh uang lebih nih, ya. Maka apa? Berikan lembur. Uang lembur itu akan sesuatu yang menjadi bernilai kan, yang cari uang gitu ya. Terus misalkan diberikan reward ya bonus. Ya, nanti saat berubah nih, ada yang orientasinya bukan uang lagi. Ya, maka kesempatan misalkan dilibatkan, yuk kita mau bikin acara apa, event apa, meeting lah internal ya. Ini ada banyak sekali kita temukan dari pengalaman saya juga gitu. Saat seorang tim kita, staf kita di perusahaan itu selama ini belum pernah dilibatkan di meeting yang gitu, strategik mungkin seperti itu ya, di level manajemen. Saat itu dilibatkan, kemudian ditanya, diminta saran, itu dirasakan sebagai sesuatu penghargaan. Saya kok dilibatkan ya, dianggap ya gitu ya. Nah, bagi yang memang sudah orientasinya adalah seperti tadi, itu sudah dianggap sebagai suatu reward tadi. Ya. Saya juga mungkin inginnya belajar, gitu Pak ya. Ya, kalau saya sedang semangat belajar, maka rewardnya apa? Diberikan subsidi atau diskon atau voucher ya, diberangkatkan pelatihan. Ingin pelatihan apa nih? Ya, misalkan mau belajar PowerPoint, Mas Akbar, oke, dicarikan, dibiayai. Itu bukan yang memang, itu dengan catatan ya, memang bukan pelatihan yang sudah dimandatori, direncanakan perusahaan. Nah, memang sudah selayaknya harusnya ikut itu ya. Memang ini yang dibutuhkan, sedang diingin pelajari apa? Ingin belajar PowerPoint, ya sudah nih perusahaan yang bayarin.
Nah, seperti itu ya. Masya Allah. Itu ada ininya Pak, mungkin ada toolsnya atau gitu Pak, untuk kita mengukur Tentang orientasinya ya. apa? Ya ini kalau tools banyak yang dikenal ya. Ini sebenarnya waktu saja sebetulnya. Waktu. Oh, waktu dari leadernya tadi. Iya. Jadi bukan jangan ya istilahnya. Saya rubah kalimatnya ya. Ada istilahnya di sana kalau zaman ini di startup itu one on one session. Jadi memang pertemuan yang sudah ditentukan ya, disepakati, dijadwalkan antara leader dengan timnya untuk berdiskusi tadi. Nah, itu kesempatan untuk menggali tadi orientasinya apa. Jika tidak ada itu, maka ya buatlah inisiatif sendiri. Ya, silakan masukkan juga di waktu evaluasi pekanan atau bulanan gitu ya. Jadi tetap ada waktu lebih yang dialokasikan oleh seorang leader bagi para leader di luar aktivitas pekerjaan. Non teknis ini tentang timnya. Bukan tentang pekerjaan, tentang timnya. Yuk gimana? Tahun ini punya goals apa ini? Punya objektif apa? Saya ingin umroh Pak, misalkan. Nah, saya kok kepingin banget umroh. Nah, gimana ini perusahaan bisa support tadi seperti tadi? Siap, Masya Allah. Semoga menjawab ini pertanyaannya, Masya Allah. Amin. Tapi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kami perusahaan skincare. Kami memiliki target untuk launching produk setiap 6 bulan sekali. Kami telah merekrut seorang manajer R&D yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang kami rasa cukup. Namun setelah 2 tahun berjalan, ternyata manajer tersebut lambat dalam menyelesaikan kendala terkait formula produk. Sehingga dalam 2 tahun ini kami baru bisa melaunching 2 produk baru. Setahun hanya sekali, harapannya setiap 6 bulan sekali. Apa ada saran untuk mengatasi hal ini? Masya Allah ya. Setahun harusnya 6 bulan menjadi setahun. 1 tahun ya. Terlambat ya. Ya, bismillah. Ini kita yang yang disampaikan tadi dari manajer R&D yang terlambat gitu ya. Ya. Merasanya melambat dalam mengatasi kendala-kendala terkait formula produk. Oh, kalau ada formula itu ada kendala, memutuskannya lambat. Memutuskannya lambat. Di kemampuan memutuskannya ya. Ya, bismillah. Kita fokus ke kemampuan memutuskannya saja ya. Nah, karena mungkin ada faktor-faktor lain yang kita nggak tahu di sana ya. Bagaimana sih kemampuan tentang kemampuan seseorang gitu ya. Jika dia di level manager maka perlu diukur sih sebetulnya ini ya. Perlu ada assessment ya. Di level manager itu ada assessment. Yang pertama tentang personality-nya dulu. Ada personality test, kecenderungannya itu seperti apa, secara psikologi seperti apa, itu harus dilihat. Kemudian juga kemampuan tentang kompetensinya juga harus diukur dulu gitu ya. Apakah memang belum mampu ternyata. Gitu ya. Waktu direkrut dulu bagus. Tapi setelah berada di dalam, setelah dilihat ternyata belum sesuai kompetensinya. Walaupun pengalamannya juga di bidang itu misalnya Pak, manajer R&D di perusahaan lain misalnya. Iya, mungkin. Nah, berarti kalau sudah dengan kondisi yang sama persis itu ya, bahan R&D ini tadi kimia ya tadi ya sebutkan ya. Karena skincare. Ini skincare. Iya, bahan-bahan itu mungkin dianggap sama. Ya, berarti harus dicari tahu benar-benar faktor apa yang menjadikan beliau itu sebagai seorang manajer R&D itu menjadi seperti itu. Karena kalau nggak ketemu root cause-nya, akar masalahnya, mencari solusinya juga nanti akan berbeda hasilnya. Ya, apakah memang di orangnya? Atau bisa jadi proses kerjanya. Proses kerja sehari-hari yang menyebabkan beliau sebagai manajer R&D tadi lama memprosesnya. Pengalaman beliau di tempat lama iya bagus. Alatnya gimana? Gitu ya, alatnya sama enggak? Pengadaan barangnya sama enggak? Gitu ya mungkin ya. Supportnya dari perusahaan. Support dari perusahaan. Nanti ini proses kerjanya. Kemudian dari manajemennya bagaimana tentang kebijakan-kebijakan. Ini perlu banyak sisi yang dilihat dulu ya. Jadi sebelum sampai pada ternyata orangnya ini gitu ya. Setelah orangnya diganti nanti kok tetap lagi ya. Ternyata proses yang lain. Jadi memang bisa itu. Nah, kalau dari sisi orang kalau apa tadi bagaimana kita mengukur tadi itu yang mungkin kita bisa sarankan ya dilihat dulu bagaimana personality beliau, apakah sudah sesuai, kemudian kompetensi beliau. Jika memang sudah secara kompetensi bagus, kompetensi di sini dengan di sana bisa jadi beda gitu ya. Karena kompetensi kan bukan
hanya tentang kemampuan beliau membuat formula ya. Jadi banyak pengaruhnya yang lain. Kemudian tadi aspek proses kerjanya, work proses dari sisi manajemen itu juga perlu diukur. Dan yang lain lagi adalah jika di sana beliau bekerja dengan timnya juga perlu dilihat juga, berarti support nggak dengan manajernya ini. Gitu ya. Iya. Evaluasi ya. Ada pertanyaan? Oke ya. Oh, nah. Ada nah. Di YouTube ada pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya kita bacakan dari YouTube. Assalamualaikum, bagaimana mengelola SDM Gen Z dengan segala karakteristiknya untuk menjaga iklim kerja produktif? Ini seperti itu aja, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengelola Gen Z dengan segala karakteristiknya supaya tetap iklim kerja produktif. Iya, bismillah ya. Yang pertama diberikan tugas. Diberikan tugas dulu ya. Ya, alhamdulillah jazakallahu khair atas pertanyaannya ya. Ini Gen Z ini menarik nih. Apa bedanya Gen Z dengan Gen Z? Nggak ada bedanya, sama-sama Gen Z gitu ya. Jika memang kalau yang bekerja adalah di lingkungan, karena ada perusahaan dan banyak ya perusahaan tuh yang satu lingkungan tuh Gen Z semua. Ya berarti kan sama sebetulnya. Ya. Kemudian kalau ada Gen Z dengan Gen X, Gen Y terus gimana? Itu juga sebetulnya sama-sama generasi gitu ya. Sama orangnya, sama-sama manusia. Dulu Gen X dan Gen Y di masa muda beliau sama sebetulnya gitu ya. Jadi ya kalau terkait dengan usia, maka ini adalah hanya siklus sebetulnya. Kalau dari usia ya, dulu yang muda dengan ketemu yang perbedaan. Nah, jika yang menarik dari teman-teman Gen Z ini adalah dunia yang sekarang itu yang paling banyak kita ketahui adalah pengaruh teknologi. Pengaruh teknologi. Jadi itu sekarang itu serba mudah mencari informasi, serba cepat gitu ya. Cepat sekali mau mencari informasi dan mudah sekali. Informasi itu adalah sesuatu yang gampang kita cari sekarang. Ini adalah salah satu karakter Gen Z yang banyak dituliskan ya dari berbagai sumber. Kemudian yang lain adalah teman-teman ini kreatif banget. Seneng saat dilibatkan dalam satu forum yang mencari ide. Jadi inisiatifnya kencang sekali. Yang dua adalah itu. Yang ketiga adalah ini yang appreciate banget ya. Senang saat dilibatkan, punya dorongan untuk terlibat lebih. Baik itu lebih jauh, lebih besar. Punya dorongan gitu. Kalau saya nganggapnya, saya pakai istilah itu gini. Kalau ada keinginan untuk bisa ngerubah dunia, make the world better, gitu ya. Itu teman-teman Gen Z itu ya pengen terlibat itu. Terlibat banget. Itu yang luar biasa. Nah, tadi pertama teknologi ya, karena memang zamannya sekarang zaman teknologi. Ya ini yang mungkin yang karakter ini yang berbeda dari generasi sebelumnya. Dulu nggak begitu banyak teknologi, sekarang teknologi. Kemudian dari sisi creativity, kreatif banget. Ide-idenya tuh banyak muncul ya. Kemudian adalah dorongan untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih. Nah, ini secara positif punya ya, manfaatnya besar, big impact seperti itu ya, dampaknya besar. Cara menjadikan kinerjanya tadi lebih bagus, tadi kinerja tadi disebutkan ya. Bagaimana mengelola dengan segala karakteristiknya, menjaga iklim kerja produktif ya. Sebetulnya ini berlaku sama berarti ya, berlaku sama. Nah, bagaimana kita bisa mengenali tim yang berada dengan kita, siapapun, mau Gen Y, Gen X, Gen Z, Gen Alpha, ya. Dan bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang mereka miliki tadi. Ya. Kalau saya punya tim yang seperti ini, yang A, ya maka optimalnya seperti itu. Jangan dirubah-rubah. Nah, saat seseorang itu sudah merasakan pada tempat yang tepat gitu ya, right man on the right place, nah itu kan bisa optimal tadi.
akan kerjanya lebih cepat. Contohnya Mas Akbar ini senangnya apa? Desain. Dikasih kerjaan desain seneng banget udah sampai jam 12 malam. Ngegas gitu ya Mas ya. Nanti dikasih pekerjaan yang bersifat administratif, waduh Pak. Ya karena memang senangnya di situ. Kreativitinya ada di sana. Gitu ya. Terus kita ajak karena senangnya dengan desain. Ya betul ya Mas Akbar ya. Iya. Mas kita bikin yang sesuatu yang lebih menarik yuk. Konten kita, desain kita. Loh itu langsung keluar itu. Jadi memang kita pahami harus kenal, nggak bisa pukul rata. Mas Akbar besok tolong buatkan tabel Excel ya. Waduh selesai Pak, saya besok pagi izin ya. Nanti gitu. Jadi kita benar-benar ini berlaku sama untuk semua generasi. Saat kita berusaha mengenali siapa yang berada di tim kita, ya, maka disitulah kita bisa meramu, mungkin istilahnya ya meramu ya. Ini kita mau ngapain dengan siapa ini, kemampuannya apa, senangannya apa. Saya jadi ingat ini yang ada pesan menarik ya, sangat luar biasa saya catat ya. Waktu ada di kajiannya Ustadz Ali Hasan Bawasir pekan lalu di Malang tuh, ternyata beliau menyebutkan ini. Bagaimana kita bisa lebih baik itu ya salah satunya adalah mengenali. Bahkan sampai pada level bukan tentang kemampuannya tadi, karakternya gini. Ini yang saya tangkap, oh ya Masya Allah betul sekali ya. Ada orang yang senang berbicara, senang banget. Ada ya orang yang senang diam, lebih banyak diam. Gitu ya. Berarti kita kan akan berbeda pendekatannya itu. Yang senang berbicara ya kita ajak ngobrol gitu ya. Yang diam ya sudah. Nanti jangan sampai dianggap rata semua. Ayo ngomong. Enggak ada yang ngomong loh. Ternyata diam-diam, senangnya diam. Nah, ini yang adalah bagaimana kita harus, bukan terkait hanya mampu lagi. Seharusnya kita kenali siapa satu persatu. Karakternya bagaimana, personality bagaimana, kemampuannya apa, kesenangannya apa sekarang. Itu harus benar-benar diajaran Gen Z. Sepertinya menurut saya adalah lebih banyak interaksi kita. Perlu lebih banyak interaksi kita. Karena tadi itu creativity dan kecepatannya itu Masya Allah ya. Harus lebih banyak kita interaksi. Jangan didiem-diemin interaksi ya. Insya Allah demikian. Gimana Mas Akbar? Sebagai Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa jadi justru kalau kita sebagai leader gak bisa mengimbangi kecepatannya, malah mereka turun gitu Pak ya. Harusnya mereka bisa lebih cepat misalnya. Ya, kalau kita berada di posisi yang berbeda, saya stylenya slow nih gitu ya, tapi tim saya cepat-cepat ya. Sekarang bagaimana kita bisa mempertemukan tadi itu, gitu ya. Nggak harus gitu, ngejar, ya kita yang capek nanti, itu ya. Misalkan gini, ini salah satu bagusnya coaching ya, teknik coaching itu bisa membantu seseorang itu bertumbuh, ya, achieving is potensial ya. Tanpa kita harus ikut mengimbangi. Ya, gimana mau lebih cepat? Ya silakan lebih cepat. Saya bisa. Apa yang akan dilakukan? Contohnya seperti itu. Kita tetap berada di sana, tapi interaksi kita tadi dengan pertanyaan, kita support dengan pertanyaan saja seperti itu ya. Dengan kita membuka apa yang mungkin kita anggap sebagai blind spot seperti itu ya. Nah itu. Jadi poinnya adalah di kemampuan sebagai leader berarti ya, leadership role-nya ya. Masya Allah. Ada pertanyaan lanjutan ini Pak. Ya, Masya Allah, silakan. Dari orang yang sama Pak Dandi. Bagaimana harus bersikap terhadap kinerja Gen Z yang tidak menjalankan prosedur sesuai SOP? Maksudnya itu berarti Pak. Tetapi menariknya dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Apakah proses juga menjadi penilaian? Hasilnya tercapai. Hasilnya baik. Tapi prosesnya nggak diikutin. Masya Allah. Apakah proses ini menjadi penilaian dalam hal ini? Nah ini tentang apa ini ya? Pekerjaannya apa ya? Mungkin Pak Dandi. Iya. Ya, mungkin Pak Dandi bisa sebutkan lebih detail Pak. Iya, pekerjaannya apa? Contohnya apa? Ini memang bisa kita pisahkan dulu ya. Hasil dengan proses. Ya. Ini kan sesuatu yang berbeda tuh ya. Hasil adalah apa yang dilakukan. Proses adalah apa yang harus dilakukan. Kemudian hasil. Yang pertama adalah kalau kita tadi bertanyakan bagaimana kita merespon. Apakah proses juga menjadi penilaian ya? Apakah yang di atasnya tadi bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita bersikap ya? Nah. Yang pertama adalah saat hasil itu sudah capai kita apresiasi dulu nih, hasilnya sudah tercapai alhamdulillah gitu ya. Kan sudah bagus. Diapresiasi dulu, jangan bilang langsung fokus ke
kok nggak diikutin prosesnya, ini salah, itu salah, hasilnya lupa memberikan apresiasi. Ya. Apresiasi dulu hasilnya, karena itu yang bagus. Hasilnya bagus, karena hasil ini kan apa yang kita inginkan sebetulnya ya. Nah, lalu gimana dengan proses? Nah, ini gimana caranya kita bisa lakukan lebih baik? Ada diajak ngobrol, ya, bisa dicari tahu apa sih alasan kenapa cara-cara itu dipakai. Kita sampaikan ke tim. Iya, kita ajak diskusi nih ya. Ini kita punya SOP nih. SOP-nya sudah ada. Kok Fulan melakukan, antum ini melakukan dengan cara yang di luar SOP. Apa ada masukan? Apa perlu improvement nih? Alasannya apa? Iya. Siapa tahu itu improvement. Itu cara kuno misalkan itu ya. Ini anyusin. Ya, sudah ada AI. Iya, gitu. Saya pakai AI kemarin. Ada cara yang lebih bagus, Pak. Cara yang lebih cepat. Misalkan seperti itu ternyata kan. Nah, ini terima dulu. Oh iya ya, Masya Allah ya, kita terima. Nah, kita kembalikan lagi. SOP ini sudah disusun dan disepakati untuk banyak orang. Nah, gitu kan. Semuanya bisa melakukan. Iya, betul. Nah, jika ada masukan yang lebih, bayangkan kalau itu dijadikan standar nanti, kan dampaknya dilihat orang lain. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ide yang disampaikan tadi itu kan belum terbukti, belum bisa tervalidasi. Apakah hasilnya benar lebih cepat? Gitu ya. Maksud saya gini, secara regulasi kita nggak bisa memastikan bahwa proses itu bisa mencapai hasil tadi. Karena yang sudah diukur kan yang di SOP tadi kan sudah ditetapkan nih. Ini dilakukan maka harapannya tercapainya ini. Jika ada cara yang lain, mungkin cara sederhananya gini, kalau pakai ngobrolan ya. Iya, antum punya idenya bagus luar biasa. Kita akan terima dulu. Tapi yang kita usahakan adalah karena ini SOP standar yang harus diikuti oleh semua orang. Gunakan dulu ini. Jika ada masukan sampaikan. Kita akan evaluasi SOP kita, ya mungkin dengan proses trial dulu, ya dites dulu bener nggak, 3 sampai 5 kali, ya bisa nggak dilakukan oleh orang lain, ada nggak alat-alat ini, ada nggak resiko-resiko itu kita pertimbangkan supaya menjadi SOP nanti improvement SOP, gitu ya, karena memang faktanya demikian, ada yang punya inisiatif yang sangat bagus sekali. Apa istilahnya ya, kalau diberikan satu proses itu ingin mencari cara yang lebih baik terus. Iya, ada nggak yang cari cepat ini? Kreatif ya, ini bagian dari kreatif ya. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan tadi ya? Kreatif silakan, tapi tidak serta-merta langsung merubah SOP. Nah, kembali lagi ke proses tadi yang di awal tadi ya. Ada istilahnya yang saya sebutkan management of change. Ya, kalau memang itu dianggap pas, tepat, lebih bagus dan memang proven. Ya, SOP ini bisa kita perlu segera merubah ya, nanti bisa digunakan. Ini berarti perlu terdokumentasi ya. Management of change tadi. Sampaikan, nggak apa-apa. Kalau memang ada perubahan ya. Poinnya adalah bagaimana yang dilakukan tadi, apresiasi dulu, bagus. Terus tidak menjadikan pelanggaran kan bagi tim kita tadi ya. Silakan kita apresiasi, tapi bagaimana caranya supaya ide-idemu misalkan nggak menjadi pelanggaran. Pelanggaran itu maksudnya gini, kalau tidak berhasil, ya, yang sudah dilakukan dengan cara yang lain tadi hasilnya qadarullah salah, failed misalkan, menjadi nilai yang besar, penalti dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan pasti akan kembali ke yang bersangkutan. Hasilnya salah, prosesnya nggak diikutin. Ya maka jika memang merasa idenya bagus, tepat, lebih baik, maka sampaikan tadi. Usahakan semuanya terdokumentasi, disetujui dan sebagainya. Sehingga semuanya tahu, oh ini ada cara yang sedang berbeda nih yang dilakukan gitu ya. Nah, ternyata bagus, ditrial lagi ke yang lain sama improvement ke SOP. Nah, improvementnya apa? SOP-nya yang bisa diimprove. Nah, insya Allah itu kan justru menjadikan nilai lebih ya. Oh ini ide saya diterima nih sampai SOP-nya dirubah gitu ya. Merubah dunia. Iya, merubah dunia. Karena kan SOP itu proses, bukan sesuatu yang benda fix gitu ya, nggak pernah berubah seumur hidup gitu ya. SOP itu dinamis harusnya. Dinamis, Mas. Ada lanjutannya nih Pak. Iya. Dalam pemasaran, terutama untuk mencapai target. Karena banyak teman-teman Gen Z yang tidak ingin mengikuti SOP, tetapi berhasil dalam mencapai target dengan caranya, sehingga hasilnya tetap baik. Apakah perlu merubah SOP yang ada atau perlu dielaborasikan dengan cara atau teknik dari gaya kerja teman-teman Gen Z tersebut?
Oh, terima kasih atas informasinya, sangat jelas dan informatif. Ya, baik, barakallahu fiik. So, Apakah wah ini berarti lebih besar ini ya. Oke. Nah, ini mungkin gini ya, kalau Tambahan kita ada tools yang lain kan seperti Ziko pakai OKR ya. baik. OKR itu kan fokusnya pada objektif hasil dan Nah. ukuran saja. Apa berikutnya? Inisiatifnya Inisiatif. diberikan kebebasan. Kebebasan. Nah, barangkali kita coba yang dimaksudkan tadi adalah berhubungan dengan inisiatif. Caranya. Cara yang dipilih. Gitu ya. Nah, itu silakan, kreativitas ini kita berikan kebebasan. Yang penting adalah koridornya yang kita sampaikan. Ini yang ingin kita capai, ukurannya adalah ini, batasannya apa? Nah, Misalkan ya, jangan pakai musik. Itu ya. Kalau kemarin yang kita bahas di kajian kemarin terkait AI, gimana ya? AI kan ada syubhat itu di sana itu. Ya. Nah, itu batasan-batasan itu yang kita sampaikan. Sehingga saat tentang kreativitinya, inisiatifnya itu kita berikan wewenang. Silakan pakai cara apa. Siap. Ya, dan tetap terdokumentasi. nah, Jadi inisiatif tadi, cara yang ingin dilakukan tadi itu disampaikan dulu. Nah. Sehingga sebagai atasan, para manajernya juga mengetahui ini adalah langkah yang akan dilakukan. Gitu ya. Enggak apa istilahnya ya, tanpa arah tahu-tahu hasil. Enggak, tetap ada, karena ini bagian dari monitor kita nanti ya. Nah, ini inisiatif. Nah, SOP tadi lebih mendukung pada misalkan ini inisiatif A yang dipakai adalah cara A. Nah, cara A tadi ada SOP-nya enggak. Gitu ya. Kalau ini kan lebih mengarah ke inisiatif apa yang dipilih untuk mencapai goal tadi. goal tadi. Iya. Nah, ini mungkin tadi menarik ini ada OKR Pak ya. Ini ada di agenda training publik ini. Iya, Untuk betul, Ziko. insyaallah ya. Insyaallah ada di tanggal 17 Juli. Bulan Jadi ini. mungkin dari Sobat Ziko sekalian bisa cek di media sosial kita, Zira Consulting ya. Agenda training publik reguler. Nah, itu ada termasuk di 17 Juli ada fundamental, objective, and key result. Nah, itu nanti membahas bagaimana tadi yang disampaikan, bagaimana untuk mencapai membuat tim bersama-sama mencapai tujuan ya. Goal yang disepakati perusahaan dengan inisiatif tadi. Bisa tim bisa melakukan kreativitas dalam inisiatif. Itu nanti ada di training OKR, Masya Allah. Bisa cek di sosial media, kemudian informasi bisa ditanyakan ke admin Zira Consulting, Masya Allah. Siap, ini 3 menit ini. Cukup enggak ini buat satu lagi mungkin ya. Satu lagi Pak ya? Iya, insyaallah. Kami developer properti, kami memiliki leader sales yang sangat lihai dalam penjualan, namun ketika dijadikan leader sales, demi mencapai target tim, leader ini lebih banyak hal dikerjakan sendiri daripada berusaha menggerakkan timnya agar selaras mencapai target secara bersama-sama. Akhirnya tim yang dipimpinnya banyak yang santai, sedangkan dia sangat aktif. Insyaallah. Apakah hal seperti ini kami biarkan saja? Apakah ada resikonya dan bagaimana solusinya? Insyaallah. Baik, bismillah. Leader sales ya. Lebih senang sendiri. Ini individual kontributor gini ya. Individual kontributor. Nah, berapa lama di posisi itu ya? Wah, belum tahu. Ya, bisa jadi masih baru diangkat sebagai leader. Kalau sudah lama sih saya yakin enggak seperti itu ya. Seorang leader sales itu, apalagi sales nih kan. Target oriented ya, pasti kencang itu timnya. Jika memang betul posisinya baru di jabat baru, ya ini masih masa adaptasi ini. Ya, peralihan kan, dulu kan self ya. Masih individual karena ini adalah tanggung jawab yang baru, amanah yang baru, sedang beradaptasi pada timnya. Yang nanti kan akan kelihatan ya, capek, kerja sendiri, hasil tim itu dominan dicapai dari kinerja leadernya sendiri. Ya, nanti silakan dibuat evaluasi tadi tentang kemampuan leadershipnya. Ya, kan bisa tuh misalkan ini hasilnya berapa? Sudah tercapai sekian persen, siapa yang mengerjakan?
Oh ternyata ya peran masnya gini bisa digali kan, ini peran siapa, bagaimana peran tim-timnya. Ternyata kan misalkan udah ketahuan nih dominan kerja leadernya, seharusnya yang menjual kan timnya bukan leadernya. Leader sudah nggak jual kan gitu ya. Nah, Jadi harusnya leadernya yang seorang leader kan mensupport timnya. Biar timnya aja yang jual, leadernya nggak usah jual lagi sudah gitu ya. Justru hasilnya kan harapannya lebih banyak tuh. Lebih banyak ya. Itu berarti dicoba evaluasi dulu, dievaluasi saja dulu tentang kemampuannya. Nah, bisa jadi memang sedang proses adaptasi ya. Proses adaptasi. Nah, terus seperti yang tadi ya, seorang leader itu harus dibekali. Ini seringkali gini. Alasan perusahaan memberikan jabatan, mempromot timnya menjadi posisi supervisor, itu alasan apa yang paling banyak? Karena sudah merasa ini ahli gitu ya. Ya tadi. Ya di bagiannya itu sudah sangat ahli, kompeten banget gitu ya, sehingga dinaikkan. Yang kedua adalah paling lama kerjanya, ya yang lebih lama itu yang dinaikkan. Jadi karena masa kerjanya, kemudian karena kompetensi di bagian teknis tadi. Sementara posisi supervisor tadi saat sudah di posisi itu tidak hanya kemampuan teknisnya, penjual itu kan kemampuan teknisnya. Nah di sana ada kemampuan-kemampuan yang lain yang seharusnya juga dimiliki, ya administratif, interpersonal skill, ya ini kan secara keseluruhan kan leadership skillnya seperti itu ya. Maka ditambahkan karena nggak secara otomatis saat dipromosikan itu kemampuannya akan menambah. Ya misalkan nih Mas Akbar terus ya karena ini ada Mas Akbar besok saya naikkan jadi supervisor Mas ya, siap ya, langsung punya kemampuan sebagai supervisor nggak bisa. Yang ada adalah dinaikkan jabatannya sudah gitu kan, diberikan surat keterangan, naikkan gaji juga Mas ya. Itu bisa, itu kan kontrol manajemen ya, tapi kemampuannya harus diberikan. Gitu ya. Jadi kalau naikkan seseorang menjadi supervisor atau manajer, ya dibekali tadi kompetensinya harus diberikan. Sebagai supervisor maka dikirimkan pelatihan supervisor, pelatihan sebagai manajer. Apa yang dibutuhkan memang? Iya, support. Iya, nanti kemampuan teknisnya untuk apa? Ya untuk membantu timnya. Nanti kan ada tuh mentoring. Kalau ada orang baru, ya leadernya itu supervisornya menjadi mentor. Diajarin gitu ya, bukan untuk sebagai karena ahli sales terus ikut menjual. Bukan. Ada skill yang harus dipelajari. Iya. Nah, ini juga supervisory skill atau managerial skill yang harus ditambahkan. Ini ada juga ini di agenda training Pak ya. Oh iya, siap. Tanggal 22 sampai 24 ini Muslim Leadership Masterclass. Kemudian tanggal 25-nya ada Muslim Managerial. Iya. Skills. Nah, ini cocok untuk pengusaha muslim yang memiliki leader atau calon leader bukan? Calon leader juga bisa ya. Sudah menjadi leader pun bisa kan, ini kan upgrade. Iya, enrichment gitu ya, diperkaya gitu ya. Nah, tadi ada yang berbeda tadi Muslim Leadership Masterclass dan Muslim Managerial Skill. Kalau yang apa bedanya sih, mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Yang Leadership Masterclass itu lebih dominan di mindset. Bagaimana sih mindset seorang leader? Secara khusus leader yang muslim itu seperti apa? Gitu ya. Kita harus tanamkan itu, harus kuat di mindsetnya dulu. Kalau managerial skill maka ya skills tadi ya. Seorang manajer itu punya kemampuan apa saja untuk mengembangkan timnya. Nah, gitu ya. Nah, mana yang perlu diikutin ya? Kalau bagi sudah manajer atau supervisor dua-duanya. Karena mindset perlu, skill juga perlu. Nanti tinggal berikutnya experience, pengalamannya diasah di dalam nanti di perusahaan nanti terus dikembangkan seperti itu. Karena mindset ini yang menggerakkan ya. Kemudian managerial skill ini yang sehingga pekerjaan jadi baik, sesuai profesional. Mindset itu ada di kepala ya, cara berpikirnya, pola pikirnya, skill ada di tangannya gitu. Ya. Siap, Masya Allah. Bisa disaksikan ya, bisa diikuti ya. Sobat Siko sekalian di sosial media kita ya, agenda training publik reguler di bulan Juli itu ada lengkap di sana. Termasuk juga informasi dan pendaftaran, ada link yang disertakan di situ, Masya Allah. Masya Allah, karena waktunya sudah habis ini Pak. Masya Allah, jazakallah khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat ya, terutama untuk Pak Sursio. Jadi ilmu yang bermanfaat, jadi amal jariah juga. Amin. Dan juga untuk sobat Siko sekalian, semoga bisa membantu ya pengembangan perusahaan.
Tip kita akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan dan perbuatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha Muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.